Semangat. Oke, ini ketemu lagi ya. Ada Tiaranya, Mas Tiara, Tata, Fadlan, ada Arya, Fikri, Gaida, Anissa, Mutia, Joy, Kaila. Ketemu lagi sama Ibu ya. Moga-moga nggak bosen ya. Oke, kalian udah nyiapin soal TO yang udah nyiapin belum? Soal TO-nya. Semoga udah. Ya, kita malam hari ini anak-anak untuk tambahan ya, untuk membahas soal TO kalian hari Sabtu kemarin. Mungkin ya kita sudah mepet banget ini ya. Jadi kita malam hari akhirnya tambahannya karena sudah nggak ada waktu lagi ya. Jadi baik IPA ataupun IPS ya, untuk malam hari ini ada tambahan kalau IPS sejarah, IPA-nya fisika ya. Ini bukan soalnya yang Ibu tampilkan. Iya, Bu. Oke. Ya. Nah, karena anak-anak ya yang membuat soal itu kan bukan Ibu ya, jadi kita dari SSC tim berusaha untuk membuat prediksi-prediksi dari soal UTBK berdasarkan sebaran dari materi ya. Materi untuk soal UTBK sejarah itu gabungan dari sejarah wajib dan sejarah minat. Nah, ini berusaha untuk kita kupas ya. Jadi kalau kalian gabung soal latihan kita sehari-hari, terus tugas mandiri, soal TO mandiri, TO kita tiap minggu itu luar biasa jumlah soal banyak. Moga-moga dari sekian jumlah soal itu ya nanti bisa membantu kalian dalam UTBK ya. Kalian bisa merasakan soal TO muncul baru, muncul yang baru, kok ada soal ini sebelumnya tidak ada. Itu salah satunya adalah upaya untuk memberikan sebuah pengalaman pada kalian. Karena pada proses di sini yang dibutuhkan bagi kalian adalah pengalaman. Dengan ada pengalaman, maka ketika UTBK kalian dihadapkan dengan soal, ya moga-moga itu bisa menjadi batu loncatan kalian untuk memilih jawaban yang tepatnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu salah satu sifat yang melekat pada sejarah yaitu unik. Nah, pernah Ibu tanyakan juga di soal TO, konsep berpikir ada sinkronis, diakronis, ada sejarah sebagai ilmu, dan ini berkaitan dengan sifat dari sejarah ya. Oke, sebentar ya Nak, ini kenapa Ibu muncul. Nah, sifat sejarah unik ya. Kenapa sejarah memiliki sifat unik? Dari sekian itu yang tepatnya yaitu yang C. Nah, sejarah memiliki sifat unik karena sejarah hanya satu kali terjadi. Ya, keunikannya di sini. Sejarah ini tidak akan terulang ya, tidak terulang. Bahkan peristiwa sejarah itu lestari atau abadi, yaitu akan terus dikenang sepanjang masa ya. Jadi disinilah yang dianggap uniknya itu, yaitu sejarah satu kali terjadi tidak akan terulang atau yang dikenal dengan Ain Malih ya, Ain Malih. Nah, ini.
Oke, untuk pengalaman teman kalian yang UTBK kemarin gitu ya, itu berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu belum pernah ada yang menyinggung ya, Ibu baca-baca dari Twitter dan sebagainya ya, cuma Ibu takut tuh, nah nggak tahu kalian yang besok atau lusa ya, karena tipikal soal itu banyak sekali ya, takut di sini muncul. Makanya ya kalau kalian lihat contoh soal sangat beragam karena si pembuat soal di UTBK itu luar biasa banyak sekali varian soalnya. Jadi kalian nggak boleh terfokus pada apa yang sudah muncul. Kayak kemarin revolusi besar dunia itu ada beberapa. Kalian hanya terkonsentrasi ke situ, jangan seperti itu ya. Oke, ini nomor 81. Lanjut nomor 82-nya. Alhamdulillah. Manusia purba dari Gua Chou Tin, Cina, dikenal sebagai Sinanthropus pekinensis, memiliki banyak kesamaan dengan manusia purba yang ditemukan di mana. Nah, manusia yang ada di Cina, manusia tertua yang ada di Cina, ini dianggap mereka itu memiliki persamaan dengan jenis manusia Pithecanthropus erectus ya. Jadi ini ke sini. Nah, apa sih persamaannya? Persamaan antara Sinanthropus pekinensis dengan Pithecanthropus erectus yaitu manusia yang dianggap dia merupakan manusia yang berdiri tegak ya, manusia yang berdiri tegak. Nah, selain ini sama-sama mereka hidupnya nomaden dan mereka juga sudah mengenal adanya sistem perapian ya, kebiasaan mereka. Nah, pada manusia Sinanthropus pekinensis ini mereka hidupnya di gua di daerah Chou Tin ini. Nah, inilah yang merupakan manusia tertua yang ditemukan di Cina ya. Hidupnya sejaman dengan Pithecanthropus erectus. Jadi mereka sama-sama ditemukan pada adanya lapisan bumi yaitu pada lapisan Pleistosin bagian tengah ya. Oke, selain ini juga bisa dilihat dari volume otak di antara dua manusia purba ini memiliki persamaan volume otak yang hampir sama, kurang lebih 750 cc ya. Nah, ini di antaranya sehingga Sinanthropus pekinensis dianggap mereka ini kalau di Indonesia sejaman dengan Pithecanthropus erectus ya. Jadi tidak sejaman dengan Megan karena kalau Megan ini mereka lebih tua dan kalau kita lihat dahinya itu lebih menonjol dan tidak sejaman dengan Homo soloensis, Wajakensis ataupun Mojokertensis ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat berkaitan dengan manusia Homo, mereka ini sudah memiliki pemikiran yang lebih cerdas. Maka disebut Homo itu karena mereka lebih cerdas ya. Dan hidupnya kalau Homo itu lebih di Pleistosen atasnya. Oke, itu nomor 82. Lanjut 83. Bukti tertulis penyebaran Islam pada abad ke-14 berisi mengenai masuknya hukum Islam ke suatu daerah yang sebelumnya bukan merupakan daerah yang sudah memeluk Islam dan banyak menggunakan bahasa Sanskerta daripada bahasa Arab. Nah, soal nomor 83 ini soal
menanyakan mengenai masuknya Islam, yaitu masuknya Islam di daerah yang ada di Kalimantan Utara. Dan satu lagi ini menceritakan mengenai masuknya Islam di daerah Trengganu, ya. Nah, di sini prasasti ini menunjukkan adanya hukum Islam, ya, yang masuk ke daerah yang sebelumnya memeluk Islam dan banyak menggunakan bahasa Arab. Nah, prasasti ini menunjukkan adanya sebuah akulturasi antara Hindu dengan Islam, ya. Itu terbukti akulturasinya dalam wujud bahasa. Hindunya yaitu menggunakan Sanskerta, dan Islamnya ini menunjukkan mengenai hukum yang tertulis di situ, yaitu hukum Islam. Nah, ini prasasti apa? Yaitu prasasti Trengganu, ya. Jadi prasasti Trengganu yang ditemukan di daerah Trengganu, ya, ini menunjukkan tentang adanya pengaruh Hindu yang sudah mendapat pengaruh Islam, ya. Oke. Selain yang akulturasi, selain Islam pada hukumnya, yaitu di Islam di situ nampak juga pada penggunaan bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya. Nah, jadi ada dua paduan bahasa. Nah, ini menceritakan mengenai bagaimana proses perkembangan Islam. Jadi Islam masuk, ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Trengganu itu Malaysia. Islam itu masuk melalui proses akulturasi. Salah satu buktinya ini, ya. Berikutnya prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ini prasasti dari Majapahit, ya, dari Majapahit. Prasasti ini menceritakan mengenai pembebasan tanah di daerah Kudadu, ya, daerah Kudadu, di mana daerah Kudadu ini dijadikan sebagai suatu sima. Nah, sima itu daerah yang dianggap suci, ya. Oke, berikutnya Sukamerta. Sukamerta ini prasasti dari Majapahit juga. Prasasti Majapahit di Desa Sukamerta menceritakan tentang Raden Wijaya yang memiliki 4 istri, dan istri-istrinya ini keturunan dari Kertanegara, ya. Jadi 4 istri, mereka itu anak daripada Kertanegara. Jadi ini memperkuat hubungan Majapahit dengan Singasari. Selain ini, prasasti Sukamerta ini menjelaskan mengenai penobatan, ya, penobatan anak dari Raden Wijaya, yaitu Jaya Negara sebagai raja, ya, sebagai raja. Oke, berikutnya, nah, prasasti Waringin Pitu atau Wringin Pitu. Ini prasasti peninggalan Majapahit yang menceritakan mengenai daerah Wringin Pitu, ya, daerah Waringin Pitu. Nah, ini dibebaskan dari pajak, ya. Kenapa? Karena tanahnya dianggap nanti tanah yang suci juga. Nah, berikutnya prasasti Mula Malurung. Ini prasasti dari Singasari, ya.
ini menceritakan mengenai dua daerah, yaitu Desa Mula dan Desa Malurung. Nah, daerah ini dianggap sebagai daerah suci, ya. Nah, ini ya daerah perdikan, daerah suci. Oke. Nomor 83, ada yang mau sampai nomor 83? Ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut ya, nomor 84. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Berikut ini pengaruh kekuasaan Portugis di Indonesia. Kalau kita lihat, apa sih pengaruh kekuasaan Portugis? Bendera kita bukan. Bendera Indonesia merah putih ini sebetulnya lebih terkena pengaruh dari Belanda. Di mana kalau bendera Belanda kita mengenal ada warna merah, putih, dan satu lagi biru, ya. Nah, untuk membedakan dengan Indonesia, birunya yang kita coret. Jadi rata-rata suatu negara yang merdeka dari negara lain, itu benderanya banyak warnanya dipengaruhi dari bendera negara yang menjajah. Mungkin ya karena sehari-hari itulah yang kita lihat, ya. Oke, sistem hukum dan politik kita ini juga lebih pengaruh dari Belanda. Hierarki kekuasaan ini juga Belanda. Agama Protestan di kita ini pengaruh Belanda. Jadi yang pengaruh Portugis ya diantaranya yang berkembang kosakata Latin seperti Sabtu, Minggu, ya, terus kampung, kemeja, bendera, lentera, merdeka. Nah, itu dari Portugis, ya. Selain ini apa? Pengaruh agama Katolik, ya, dari Portugis. Bukan Kristen, kalau bukan Protestan, kalau Protestan Belanda. Setelah ini, selain ini, penggunaan nama Latin, ya, nama Latin. Contoh nama Latin di kita yaitu Maria, Magdalena, Ignatius, ya. Selain ini yaitu kesenian atau musik keroncong, ya, musik keroncong. Nah, dengan menggunakan gitar kecil atau ukulele. Nah, itu. Jadi, pengaruh Portugis di Indonesia, kalau kita simpulkan, ini lebih banyaknya adalah pengaruh budaya, ya. Tapi budayanya bukan budaya benda, gitu ya. Pengaruh budaya ini. Kalau Belanda, selain pengaruh politik, pengaruh pendidikan, hukum, Belanda juga ada budayanya. Budayanya ada seni bangun, ada bahasa. Nah, itu ya. Oke, nomor 84 pengaruh Portugis ini sebetulnya sudah ada di UTBK 2021 ya. 2021 itu ini yang muncul. Ya, seperti ini. Yang ditanya adalah pengaruhnya apa? Di antaranya ya ini pilihannya ada kosakata yang ini. Oke, nah kemarin katanya Ibu baca di Twitter itu ada pengaruh ada Portugis ya, Portugis. Nah, itu muncul. Nah, Portugis apakah latar belakangnya atau misalkan pengaruhnya itu nggak jelas. Pokoknya ada kaitan dengan Portugis. Jadi kalau kalian ditanya misalkan kaitan budaya pengaruh ya ini. Kalau misalkan ditanya apa sih penyebab mereka sampai di Indonesia? Nah, kedatangan Portugis di Indonesia jangan dilupakan, yaitu peristiwa 1453. Jadi Portugis masuk ke Indonesia akibat muncul apa yang disebut perang salib ya antara Romawi Timur dengan
kerajaan Turki Utsmani, di mana perang ini dimenangkan oleh Islam, dan disitulah mengakibatkan orang Eropa nggak boleh berdagang di Konstantinopel, sehingga harga dari rempah-rempah diantaranya lada, pala, ya. Nah, itu menjadi mahal. Nah, kaitannya di sini, ya. Dari proses untuk mencari barang dagangan, akhirnya mereka berubah menjadi menguasai, sehingga muncullah kolonialisme Portugis terhadap salah satunya adalah negeri Indonesia ini. Oke, ini nomor 84. Lanjut 85. Berikut ini yang bukan kebijakan Herman William Daendels di Pulau Jawa. Ya, Herman William Daendels ini orang Belanda, menjabat termasuk sebentar di kita, kurang lebih 5 tahun, dari 1804 sampai 1809. Ya, yang jelas Daendels berkuasa di Indonesia ini secara politik, secara hierarki, dia bertanggung jawab pada Napoleon. Ya, Napoleon berarti dia bertanggung jawab kepada Prancis. Kenapa tanggung jawabnya ke Prancis bukan ke kerajaan Belanda? Karena 1804 itu kerajaan Belanda diduduki oleh Prancis. Oleh sebab itu Herman William Daendels ketika menjabat di Indonesia periode tahun ini, dia memiliki tugas utama yang sangat berat. Tugasnya apa? Yaitu dia ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang merupakan musuh bebuyutan dari Prancis. Nah, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris inilah ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Daendels, di antaranya membangun jalan pos betul dengan panjang 1000 kilometer ya, dari Anyer sampai Panarukan. Terus membangun armada laut betul di Banten dan Surabaya, memberlakukan kerja rodi betul untuk salah satunya membangun jalan pos ini, menambah prajurit juga betul. Jadi kecualinya melaksanakan monopoli dagang. Yang melaksanakan monopoli dagang di kita bukan VOC, bukan Daendels, melainkan VOC. Sedangkan dalam bidang ekonomi, untuk melakukan pembangunan jalan pos ini, modalnya bukan monopoli dagang, tapi Daendels lebih ke arah melakukan penyerahan wajib. Ya, jadi rakyat di Pulau Jawa dia diwajibkan untuk menyerahkan hasil buminya. Nah, itu dalam bidang ekonomi ya. Jadi nomor 85 yang bukan jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut nomor 86. Hasil peninggalan yang dilakukan, hasil penggalian yang dilakukan arkeolog dari Inggris, yaitu Marcel abad ke-20 tahun 1900 ini ya, membuktikan bahwa lembah Sungai Indus telah memiliki peradaban tinggi. Berupa apa? Lembah Sungai Indus ini adanya di India. Peradaban di sini didukung oleh penduduk asli India, yaitu bangsa Dravida. Hasilnya berupa apa? Teknologi yang modern untuk membangun kota. Ditandai dengan munculnya kota kembar di seputar sungai, di aliran Sungai Indus ini, yaitu kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Nah, teknologinya tinggi karena pembangunan dari dua kota ini sudah memiliki ya
pembangunan kota yang teratur. Di antaranya arah rumah, selain itu ada jalan penghubung, selain ini ada ventilasinya, selain ventilasi ada saluran sanitasi. Nah, ini ya, jadi pada masanya ini sudah dianggap luar biasa. Kalau Taman Gantung Babilonia ini dihasilkan oleh Babilonia baru ya. Ini dari daerah mana? Mesopotamia ya. Nah, ini. Oke, kepercayaan Hindu-Buddha ini dihasilkan bangsa Arya ya, bukan oleh bangsa Drawida. Hindu ini munculnya di tepi Sungai Gangga, ya, pusat peradabannya. Sedangkan kalau Buddha ini pusatnya di kota Benares di daerah Kapilavastu, ya. Pola dasar hitungan matematika. Nah, matematika ini kalau hanya matematika ini sangat umum ya, bisa algoritma, bisa aljabar ya, bisa geometri ya, bisa Pitagoras ya. Nah, tetapi nanti kalau yang kaitannya dengan sigma gemal, nah ini berarti peninggalan bangsa Sumeria ya, ini dari kawasan Mesopotamia. Nah, kaitan dengan matematika ya, selain sigma gemal nanti ada al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini hitungannya aljabar ya, berkaitan dengan kayak penjumlahan ya, hitungan-hitungan lah, itu aljabar. Terus ada selain ini ada Euclid ya, Euclid. Nah, Euclid ini dari Yunani, yaitu dia geometri. Geometri itu berkaitan dengan mengukur kayak sin, cos, kayak gitu ya. Terus ada Pitagoras ya, Pitagoras. Ini berkaitan dengan rumus untuk menghitung yang kaitannya itu dengan segitiga ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu ke arah orang-orang Yunani ya. Oke, jadi sangat umum kalau yang matematika ya. Terakota. Nah, berikutnya terakota yang memiliki bentuk seragam. Nah, terakota dengan bentuk seragam ini peninggalan dari dinasti Qin ya. Terakota yang jumlahnya ribuan ini dalam bentuk terakota tentara. Terakota itu apa? Terakota ini benda yang dibuat dari tanah liat ya. Nah, ini dari tanah liat itu disebut dengan terakota yang memiliki bentuk seragam dalam bentuk ribuan, yaitu wujudnya tentara. Ini pada dinasti Qin yang ada di Cina dengan rajanya adalah Si Huangti, yaitu raja yang membangun tembok besar Cina ya. Nah, ini terakota ditemukan di makam dari Si Huangti ya. Jadi ada indikasi bahwa mereka juga percaya orang yang meninggal masih membutuhkan seperti apa yang dia butuhkan ketika mereka masih hidup ya. Oke, baik, sampai nomor 86. Siapa yang betul semua? Ada yang mau ditanyakan nggak ini untuk soal TO yang hari Sabtu minggu kemarin? Masih lancar ya? Ada kesulitan enggak? Oke, dilanjut. Halo? Ya, dilanjutkan ya. Oke, baik. Sebentar anak-anak. Ini Ibu hapus dulu ya.
Oke, kita lanjutkan nomor 87. Penyebab terjadinya puputan Jagaraga, ya. Pada tahun 1846, yaitu apa? Nah, puputan ini nama lainnya adalah perang secara penghabisan, ya. Puputan Jagaraga ini dilakukan oleh kerajaan Buleleng yang ada di Bali, ya. Dari puputan Jagaraga nanti berkembang muncul puputan yang lain. Ada yang disebut dengan puputan Kusambu dan ada puputan Badung, ya. Ini. Nah, apa yang mengakibatkan munculnya perang puputan Jagaraga? Nomor 87 yaitu penyebab terjadinya puputan yaitu yang B, ya, di mana Belanda menuntut dilepaskannya kapal-kapal Belanda yang dirampas oleh kerajaan Buleleng. Nah, kerajaan Buleleng menerapkan hal ini karena mereka memiliki aturan sendiri yang disebut dengan hak tawan karang, ya. Jadi dengan hak tawan karang ini, maka kerajaan Buleleng akan menangkap atau menguasai kapal yang terdampar di wilayahnya. Tentunya bagi Belanda ini adalah sebuah kerugian. Itu yang mengakibatkan Belanda berusaha untuk menghapus hak tawan karang dengan minta dilepaskannya kapal-kapal Belanda, ya. Nah, kerajaan Buleleng tidak mau dan akhirnya terjadilah perang yang disebut dengan Perang Jagaraga, ya. Perang ini di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik, ya. I Gusti Ketut Jelantik. Nah, I Gusti Ketut Jelantik melancarkan perang dengan istilah puputan, maka mereka sampai titik darah penghabisan harus mempertahankan wilayahnya. Dalam perang puputan 1846 ini akhirnya I Gusti Ketut Jelantik kalah, ya, dan kerajaan Buleleng akhirnya berhasil dikuasai oleh oleh Belanda. Inilah yang menandai masuknya Belanda di wilayah Bali. Oke, nomor 87 itu, ya. Lanjut nomor 88. Nah, mengenai revolusi dunia, ya. Kemarin ada yang dapat katanya revolusi Prancis dan ada juga yang dapat revolusi Amerika. Yang jelas di sesi awal kemarin revolusi besar dunia itu muncul, ya. Nomor 88 yang kita lihat, Revolusi Prancis 14 Juli 1789 membawa dampak dalam berbagai bidang. Berikut ini merupakan dampak dari munculnya Revolusi Prancis, ya. Beberapa waktu lalu Ibu menjelaskan mengenai revolusi Prancis mulai dari penyebabnya, ya. Dan di sini yang ditanyakan adalah dampak, ya. Jadi kalian harus melihat satu-satu nih apa kira-kira dampaknya. Oke, berikut dampaknya yang mana? Monopoli pendidikan kaum bangsawan dihapus, ini nggak ada kaitan, ya. Kalian harus tahu revolusi Prancis itu apa. Revolusi Prancis ini kan dikenal dengan nama revolusi sosial dan revolusi politik yang ditandai rakyat menentang munculnya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Jadi rakyat menentang adanya keabsolutan.
Dampak yang diakibatkan dari revolusi Prancis yang digulirkan oleh rakyat itu apa? Yaitu tuntutan agar kekuasaan dijalankan secara demokrasi atau di mana kedaulatan ini bersumber dari rakyat yang dikenal dengan kedaulatan rakyat ya, sesuai dengan buku yang ditulis oleh Rousseau, Du Kontrak Sosial. Selain ini, rakyat Prancis menuntut penegakan terhadap hak asasi manusia. Selain ini, mereka semakin bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu berkembangnya nasionalisme. Ya, jadi kalau kita lihat ke arah ini dampak yang dihasilkan dari revolusi Prancis. Jadi yang A bukan ya. Yang B juga bukan. Petani memiliki hak milik atas tanah dan lahan pertanian. Ini juga bukan. Ya, berarti yang C ya. Terbentuknya tatanan sosial yang baru, ini juga bukan. Penghapusan gilda juga bukan ya. Apa sih gilda? Nah, gilda ini merupakan sebuah perkumpulan ya, kumpulan, atau kalau kita lihat berarti suatu organisasi ini yang muncul di Inggris ya. Ini muncul gilda itu di Inggris dan terjadinya gilda sebelum revolusi industri. Nah, sebelum revolusi industri. Nah, gilda ini merupakan organisasi yang bagaimana? Yaitu organisasi pengrajin yang sejenis ya, pengrajin yang punya usaha yang sama. Jadi contoh misalkan pengrajin topi. Nah, sesama pengrajin topi mereka membentuk sebuah perkumpulan. Pengrajin dompet sesama pengrajin dompet dia membentuk perkumpulan ya. Nah, itulah yang disebut dengan gilda ya. Oke, nomor 88 jawabannya yang C ya. Lanjut nomor 89. Organisasi Islam yang modern yang memiliki peran penting masa pergerakan nasional untuk memperbaharui Islam dan menentang usaha kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris Barat ya. Nah, ini ada istilah misionaris. Misionaris itu orang yang memiliki misi, diberi tugas khusus ya untuk penyebaran agama Nasrani. Nah, ini yang mana? Yaitu jawabannya yang B ya, Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Ahmad Dahlan. Nah, organisasi ini tujuannya adalah untuk menyatukan umat Islam ya. Jadi ini menyatukan umat Islam. Organisasi Muhammadiyah dia mendapat pengaruh dari munculnya ajaran Jalaluddin Al-Afghani yang dikenal dengan pan-islamisme ya. Oke, dalam menyatukan Islam ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Di antaranya dia bergerak dalam bidang keagamaan gitu ya. Jelas di sini dalam bidang ajaran Islam, gimana caranya mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan kitab Al-Quran dan hadis, dan mereka menentang tahayul, dan mereka berupaya membendung munculnya kristenisasi. Selain ini juga dalam bidang ekonomi ada yang dia kerjakan bagaimana cara meningkatkan kehidupan umat Islam, diantaranya dengan membangun
pusat kegiatan ekonomi yaitu pasar ya. Selain ini dalam bidang pendidikan bagaimana caranya meningkatkan pengajaran ya. Selain ini di bidang sosialnya juga terlibat dengan memberi layanan berupa pendirian rumah sakit. Selain ini dalam kepemudaan juga ada khusus ya cara meningkatkan peran pemuda melalui Hizbul Watan, dan selain ini pada kelompok wanita, wanita juga mendapat peran penting dalam Muhammadiyah ini karena dianggap wanita juga kunci utama untuk meningkatkan generasi di Indonesia ya. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan Aisyah ya. Nah, jadi di sini dikenal sebagai organisasi Islam yang modern pada masanya, ya, itu Muhammadiyah. Kalau Syarikat Islam, nah, Syarikat Islam ini lebih terkonsentrasi ya berkaitan dengan bagaimana cara memajukan ajaran-ajaran Islam juga. Selain itu juga untuk meningkatkan peran perekonomian di dalam umat Islam ya. Jadi lebih ke yang betul-betul konsen ya terhadap penyebaran Islamnya itu Muhammadiyah ya. Oke, Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU itu belakangan ini tahun 1936 ini sebagai wadah untuk meningkatkan umat Islam khususnya golongan ulama ya dalam membantu pergerakan di Indonesia. Oke, Syarikat Dagang Islam itu lebih ke arah ekonomi ya. Partai Syarikat Islam tidak. Partai Syarikat Islam ini setelah nanti muncul perpecahan, ada SI merah, ada SI putih ya. Oke, jadi jawabannya 89 yang B ya. Oke, berikutnya nah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan agar karya-karya dari budayawan kita ini tidak menentang Jepang ya, dan ini digunakan untuk kepentingan Jepang dalam hal propaganda ya. Itu namanya lembaga apa? Nah, ini namanya lembaga untuk kepentingan para seniman, yaitu namanya Kaimin Bunkai Shidoso ya, Kaimin Bunkai Shidoso. Nah, ini lembaga yang menjadi wadah bagi para seniman Indonesia untuk berkarya ya. Melalui Kaimin Bunkai Shidoso ini maka budayawan-budayawan kita bisa terus berkarya, tapi tidak boleh karyanya itu bertentangan dengan Jepang ya. Jadi luar biasa Jepang ini, dia menggunakan berbagai media gitu ya untuk propaganda kekuasaan mereka. Oke. Kalau Jibakutai. Nah, Jibakutai ini nama lainnya adalah pasukan bunuh diri ya, atau pasukan berani mati. Pasukan bunuh diri atau pasukan berani mati. Nah, ini yang disebut dengan Kutai ya. Berikutnya ada Nokyo Kumikai. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan Nokyo Komikai? Nah, Nokyo Komikai ini seperti sebuah koperasi ya, koperasi yang dibentuk oleh Jepang khususnya ini untuk menampung hasil pertanian ya. Jadi ini nama lain dari koperasi pertanian
pada masa Jepang, ya. Oke, berikutnya ada lagi yang disebut dengan apa ini? Yang disebut dengan Kokyo Daigaku, ya. Kokyo Daigaku. Apa nama lainnya Kokyo Daigaku? Ada yang tahu Kokyo Daigaku itu apa? Ini daerah, ya. Sebutan sebagai daerah yang istimewa, ya. Daerah istimewa, daerah yang mendapat perhatian lebih, ya. Nah, mendapat perhatian lebih dari siapa? Dari pemerintah Jepang, ya. Oke, salah satu contoh yang menjadi daerah perhatian lebih untuk membantu pemerintah Jepang yaitu misalkan daerah Bandung, ya. Nah, itu mendapat perhatian khusus dari Jepang karena apa? Daerahnya di sini dianggap daerah yang sangat penting, ya, dari segi tempat, dari segi strategis, ya. Selain itu juga kalau kita lihat dari segi kekayaan, daerah di sini kaya dengan salah satunya adalah tempat wisata dan sebagainya, ya. Nah, itu yang dijadikan oleh Jepang sebagai daerah khusus, ya, untuk Jawa Barat. Nanti kalau di Jawa Tengah yaitu contohnya adalah Solo, ya. Oke. Berikutnya, nah kalau kita lihat Somin Kumiai Rangokai. Ini apa? Ini nama lain dari pusat koperasi, ya, pusat koperasi. Nah, ini berkaitan dengan istilah-istilah yang muncul pada masa Jepang, ya. Tentunya ketika Jepang masuk ke Indonesia, yang berkuasa adalah militer, gubernur jenderal dihapus, yang muncul adalah panglima militernya. Munculnya hal-hal ini sebetulnya sebagai sebuah upaya untuk propaganda menarik simpati dari rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia tidak takut pada Jepang. Nah, pembentukan ini semua pada akhirnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi pembentukan ini semua digunakan untuk kepentingan perang. Ya, semuanya ini digunakan untuk kepentingan perang. Walaupun muncul koperasi-koperasi, ternyata koperasi-koperasi dijadikan wadah bagaimana untuk mendapatkan sumber daya alam atau hasil kekayaan bangsa Indonesia yang lebih banyak lagi, ya. Oke, ini nomor 90, ya. Sekarang nomor 91 atau ini nomor 11, ya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Sekutu dan Jepang mengadakan perjanjian di San Francisco. Berikut ini yang bukan isi dari perjanjian San Francisco. Nah, yang mana yang bukan isi? Yang A, Jepang dikuasai oleh 4 negara sekutu pemenang Perang Dunia II. Ini salah. Ya, kenapa ini salah? Karena kalau kita lihat dari perjanjian San Francisco ini, yang menguasai Jepang itu adalah sekutu, tapi dalam hal ini sekutunya adalah Amerika. Ya, jadi yang mengawasi perkembangan Jepang setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua, yaitu sekutu dalam hal ini adalah Amerika. Ya, kalau wilayah yang kalah Perang Dunia Kedua masuk pada 4 negara sekutu itu nanti negara Jerman,
ya, negara Jerman, di mana di situ masuk Amerika, masuk Soviet, masuk Prancis, dan masuk satu lagi Inggris, ya. Nah, 4 negara itu terbagi dalam 2 kekuatan, yang satu liberal, yang satu adalah komunis. Yang 3 masuk ke liberal, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika, dan Soviet dia komunis dan didukung oleh Polandia, ya. Nah, itu untuk Jerman, ya. Tapi kalau Jepang ini sepenuhnya di bawah pengawasan Amerika, ya. Oke, kita lihat isi apa saja dari San Francisco. Yang pertama yaitu yang B, Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara Amerika Serikat. Ini betul. Berikutnya, Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Soviet. Ini juga betul, ya. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan konflik antara Uni Soviet dengan Jepang. Kenapa terlibat konflik? Karena pihak Uni Soviet itu menginginkan seluruh Sakhalin, ya, seluruh Sakhalin itu diberikan kepada Soviet. Tetapi Amerika hanya memberikan Sakhalin bagian selatan. Sedangkan Jepang ini mendapatkan Sakhalin bagian utara, ya, sehingga Pulau Sakhalin itu terbagi 2 sampai dengan sekarang. Ya, nah, waktu itu Amerika memberikan Sakhalin kepada Soviet karena memang sebetulnya Sakhalin ini wilayah Soviet, tetapi akibat kalah dengan Jepang diambil oleh Jepang. Nah, dalam perjanjian San Francisco, oleh Amerika dikembalikan ke Soviet, tapi hanya untuk selatan, dan itu menimbulkan konflik hingga sekarang. Berikutnya, Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Cina. Nah, kita tahu Manchuria itu adalah wilayah Cina, ya, yang diincar Jepang tahun 1905 dan Jepang berhasil memenangkannya. Nah, itu dikembalikan ke Cina, ya. Jepang harus membayar pampasan perang, betul. Yang jelas dengan munculnya perjanjian San Francisco ini, Jepang akhirnya oleh Amerika, ini kan tahun 1950, ya, diberi kedaulatan kembali untuk menjalankan kekuasaannya, tetapi di bawah pengawasan Amerika. Dan di sini Amerika memantau Jepang sampai saat ini dari Pulau Okinawa, ya. Nah, ini dari Pulau Okinawa. Oleh sebab itu, Jepang mencari celah lain untuk menguasai dunia karena nggak bisa secara militer, militernya sudah dikurangi betul, maka Jepang mengembangkan dirinya dalam bidang ekonomi. Itulah yang membuat Jepang akhirnya menjadi negara macan Asia, ya. Dari sini Jepang mulai memperbaiki lagi keadaan negaranya setelah kalah PD2, ya, dengan dijatuhi bom atom itu, dan selanjutnya yang dikembangkan adalah ekonomi. Lewat ekonomi itulah sekarang Jepang menguasai dunia, ya. Oke, 91 sudah, 92. Reaksi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dapat dilihat dalam peristiwa tanggal 24 Maret tahun 1946. Nah, ini peristiwa apa? 24 Maret tahun 1946. Siapa yang tahu nih peristiwa apa kira-kira? Peristiwa apa? Halo? Bandung Lautan Api, Ibu. Iya, betul. Nah, ini peristiwanya adalah peristiwa Bandung Lautan Api, ya, tahun 46, ya. Ada yang menulis 23 Maret, ya.
tapi tepatnya sebetulnya diperingatinya di tanggal 24 Maret. Kenapa? Memang pembakaran Bandung ini sejak 10 malam ya, tanggal 10 malam, berarti tanggal 23. Tetapi Bandung membaranya itu tengah malam sudah lewat dari pukul 24 ya, sehingga dikenalnya di tanggal 24. Itu Bandung Lautan Api ya. Nah, kalau kita bicara Palagan Ambarawa, Palagan Ambarawa itu terjadinya kapan? Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa itu bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Ini tepatnya 20 Oktober tahun 20 Oktober tahun 1945 ya. Oke, berikutnya Puputan Margarana. Kalau Puputan Margarana itu 20 November tahun 1946 ya. Oke, berikutnya Pertempuran Surabaya. Ini 10 November tahun 1945 ya. Berikutnya Pertempuran 5 hari di Semarang. Ini 15 sampai 20 Oktober ya, tahun 1945. Nah, ini yang dikenal dengan nama Pertempuran 5 hari Semarang ya. Dalam sekian pertempuran kalau kita lihat Palagan Ambarawa itu kita menang ya. Puputan Margarana inilah pertempuran terbesar kita untuk Indonesia Timur dan kita kalah. Sehingga kekalahan ini melicinkan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur ya. Sedangkan Bandung Lautan Api ini bukan perang, hanya Bandung itu di bumi hanguskan, sehingga Belanda menguasai kota Bandung tidak bisa mendapatkan yang mereka inginkan, yaitu tempat-tempat strategis seperti gudang senjata. Ya, pertempuran di Surabaya ini kita menang juga. 5 hari Semarang ini juga kita menang ya, dimana kalau Surabaya kita menghadapi Inggris, kalau 5 hari di Semarang kita menghadapi Jepang ya dengan nikahnya, tapi juga di sini kita menang. Jadi sebetulnya beberapa pertempuran kita menang, tapi dampaknya kita tidak juga mendapat pengakuan kemerdekaan. Itulah yang mengakibatkan siasatnya kita ganti dengan menggunakan cara diplomasi ya. Nah, untuk pertempuran di Surabaya, kalian juga harus mengingat selain pertempuran 10 November di Surabaya itu ada peristiwa yang dikenal dengan insiden bendera ya. Ini terjadi sebelum 10 November. Insiden bendera ini terjadi di Hotel Yamato. Hotel Yamato ya, di mana pada tanggal 19 September tahun 1945 para pemuda di Surabaya menaiki Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda merah putih biru ya, yang birunya itulah yang dirobek ya. Insiden bendera ini menandai betapa rakyat Indonesia sudah sadar bahwa kita sebagai bangsa merdeka sehingga punya identitas, salah satunya adalah bendera, dan itu menunjukkan luar biasa ya, rakyat Indonesia khususnya di Surabaya sudah tidak ada lagi tawar-menawar kita dijajah atau merdeka. Tawaran kita adalah merdeka ya. Tapi di insiden bendera ini tidak terjadi yang namanya konflik bersenjata, hanya perobekan bendera. Konflik senjata di Surabaya ya dikenal dengan pertempuran Surabaya 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ya. Oke, ini 92. Lanjut 93.
Nasionalisasi The Javis Bank itu dilakukan masa kabinet siapa? The Javis Bank menjadi Bank Indonesia, ini tahun 1952, berarti yang jadi kabinet adalah Sukiman. Ya, ini udah beberapa kali pernah kita bahas ya untuk kabinet-kabinet ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham ya untuk kabinet-kabinet? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ibu barusan dengar Safa nih. Halo Safa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Oke, Ibu. udah. Ya, udah sering ya Safa ya berkaitan dengan kabinet ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebentar ya, ini hapus. Muncul soal baru. Nah, coba dilihat nomor 94. Pada tanggal 21 Februari tahun 57, Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden. Berikut yang bukan isi dari konsepsi presiden. Kalau kita lihat yang bukan isi mana? Yang pertama, pembentukan Dewan Nasional. Pembentukan Dewan Nasional ini betul. Dewan ini yang nantinya bertugas untuk membantu dalam merebut Irian Barat. Ya. Oke, terus yang kedua, kembali menggunakan UUD 45, jelas ini salah. Kenapa? Karena kalau kembali ke UUD 45, ini harga mati dari munculnya dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Ya. Berikutnya akan melaksanakan demokrasi terpimpin, iya. Pembentukan kabinet gotong royong ini iya. Inilah yang kita kenal kabinet gotong royong itu dengan sebutan kabinet kaki 4 yang anggotanya berasal dari 4 partai yaitu PNI, terus ada Masyumi, PNI, Masyumi, terus NU, satu lagi adalah PKI. Dan terakhir mengatakan demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, oke, 94 jawabannya B. Lanjut 95. Mikhail Gorbachev 11 Maret 85 diangkat sebagai Presiden Uni Soviet. Untuk memperbaiki perekonomian yang memburuk, dikeluarkan perestroika dan glasnost. Ya, perestroika itu apa? Nah, perestroika itu nama lainnya adalah restrukturisasi. Nah, berarti yang mana restrukturisasi ini? Nama lainnya membangun kembali ya, berarti jawabannya yang A. Menata kembali struktur yang telah rusak ya. Nah, menata kembali struktur yang telah rusak diantaranya dalam bidang apa? Yang pertama dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang hukum, dan yang ketiga dalam hubungan internasional atau dalam politik luar negeri yang awalnya konfrontatif anti pada Amerika. Nah, mulai diperbaiki lambat laun menjadi hubungan yang sangat harmonis ya. Makanya Gorbachev mendapat Nobel karena munculnya menata kembali struktur salah satunya dalam bidang politik luar negeri yang dikenal dengan istilahnya Navoye Misceleni ya, Navoye Misceleni. Nah, ini ya. Oke, lanjut ya nomor 96. DPR hasil pemilu tahun 55, masa Orde Lama dibubarkan. Apa penyebab DPR dibubarkan? Oke, penyebabnya yaitu yang mana? Yang D ya, DPR menolak RAPBN yang disusun pemerintah.
Kenapa ditolak? Karena RAPBN ini mengandung muatan politik mercusuar. Politik mercusuar itu politik pembangunan secara mentereng, politik pembangunan yang besar-besaran, dan itu dianggap nggak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia pada masa itu, ya. Jadi DPR ini dibubarkan. Sebagai penggantinya akhirnya Soekarno membentuk DPR gotong royong atau yang disebut dengan DPR GR, ya. Oke, lanjut nomor 97. Nah, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengirimkan pasukan ke Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara. Ya, siapa yang menjadi pemimpin pasukan Amerika pada perang Korea di Korea Selatan? Ya, kita semua tahu, yaitu Douglas MacArthur, ya, Jenderal Douglas MacArthur. Nah, ini yang sangat terkenal dengan lompatan kataknya ketika mereka ingin mengalahkan Jepang pada perang Pasifik, ya, lompatan katak, jadi pindah dari satu daerah ke daerah lain. Dan skenario dari MacArthur itu sebetulnya Jepang akan dikalahkan di Indonesia. Tapi mereka berubah pikiran karena kalau sampai dikalahkan di Indonesia, yang rugi, yang banyak menderita pasti rakyat Indonesia, sehingga diubah skenarionya dengan mengalahkan Jepang di negerinya sendiri. Keberhasilan itulah yang membawa Douglas MacArthur ini nanti diangkat jadi pemimpin pasukan Amerika di Korea Selatan ketika mereka membantu Korea bagian selatan perang menghadapi Korea Utara, ya. Oke, lanjut lagi nomor 98, ya. Awal mula revolusi hijau bermula dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa kemelaratan dan kemiskinan merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh manusia yang disebabkan karena tidak seimbangnya hasil produksi pertanian dengan pertumbuhan jumlah penduduk di dunia. Nah, hal ini dikemukakan oleh siapa nih? Siapa yang bisa menjawab nih? Ini cikal bakal dari siapa? Thomas Robert Malthus. Iya, jadi kalau kita lihat ini merupakan awal mula dari munculnya revolusi hijau, ya. Jadi revolusi hijau ini bermula dari munculnya teori yang dikembangkan oleh Robert Malthus, ya, Thomas Robert Malthus. Jadi kita bisa lihat pendapat dia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini, ya, pertumbuhan penduduk. Nah, seperti deret apa menurut Malthus, Safa? Siapa yang bisa, Safa, penduduk seperti apa pertumbuhannya? Kalau kita lihat pertumbuhan penduduk seperti apa? Deret hitung apa deret ukur? Yuk, siapa yang bisa? Ini ekonomi nih. Siapa yang bisa? Halo, siapa yang bisa? Pertumbuhan penduduk yang banyak itu apa? Deret hitung apa deret ukur? Jadi menurut Robert Malthus, penduduk ini pertumbuhannya seperti deret ukur, ya. Seperti deret ukur. Kalau seperti deret ukur yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kelipatan. Sekarang tumbuh 1000, bulan depan bisa menjadi 2000. Ya, sedangkan makanan pertumbuhannya ini seperti deret hitung, ya, deret hitung.
Nah, kalau deret hitung berarti pertumbuhan dari makanan itu mengikuti hitungan, ya, mengikuti hitungan. Jadi tidak berlaku kelipatan, ya. Jadi ini berdasarkan hitungan. Jadi kita bisa melihat kalau konsep hitungan dihitung berarti apa? 1, 2, 3 gitu ya. Kalau kelipatan ya dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Nah, dari pendapat ini, inilah yang mengakibatkan maka penduduk akan cepat dalam pertumbuhannya, sedangkan bahan pangan, nah pertambahannya yaitu lambat. Ya, inilah yang perlu penekanan khusus bagaimana caranya mengatasi hal ini, karena kalau tidak diatasi akan terjadi sebuah kelaparan. Nah, terobosan dari ini melahirkan apa yang disebut dengan revolusi hijau, ya, tuh dari situ. Oke, berikutnya kalau kita lihat nomor 19, pelaksanaan politik apartheid ditandai dengan munculnya pemisahan tempat tinggal. Pemisahan tempat tinggal itu apa? Grup areas X, ya. Mana yang kaitan dengan apartheid itu A, B, dan yang E, ya. Kalau Native Act ini yang pertama muncul nih tahun 1910. Ini pemisahan awal berkaitan dengan tanah yang dimiliki oleh pribumi, ya. Nanti dikembangkan tahun 56 dari Native Act itu menjadi Land Act, ya. Selain ini ada Population Registration Act, ya. Kalau Corfis Act ini bukan. Corfis Act ini munculnya di koloni. Kalau kita bicara koloni, ini cikal bakal munculnya revolusi Amerika, ya. Oke, terakhir nomor 100, runtuhnya Soviet memberi dampak bagi perkembangan dunia. Mana yang bukan dampak dari keruntuhan Soviet? Yang A betul ya, negara komunis berubah menjadi demokrasi, iya. Berakhir perang dingin, iya. Tumbangnya paham komunis di beberapa negara di dunia, iya. Amerika Serikat tampil sebagai pembela kelompok ketiga, enggak. Jadi disinilah Amerika yang sekarang menunjukkan dia sebagai negara yang memiliki supremasi besar di dunia, bukan pembela kelompok ketiga. Berkurangnya kecemasan dunia akibat terhadap munculnya perang dingin, betul ya. Jadi nomor 100 itu jawabannya yang D. Oke. Baik anak-anak. Nah, ini untuk pembahasan TO kalian yang hari Sabtu kemarin ya. Siapa kira-kira dari soal-soal TO ini yang betul semua? Ada nggak yang betul semua? Halo? Ada yang betul semua? Oke, atau nilainya ada yang sudah mencapai 800 untuk TO sejarah yang terakhir? Hampir Ibu. Oh, siapa dapat berapa? Seingat aku 780-an. Oke, alhamdulillah luar biasa sudah sampai ke 700-an ya. Bismillah, moga-moga soal yang keluar di UTBK nggak terlalu jauh dari yang kita pelajari ya. Yang lainnya tetap semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah pertemuan kita selesai. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya.